Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tak pernah bosan salam cinta buat anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang turut hadir meramaikan majelis ilmu di kesempatan siang hari ini. Kita doakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam forum usroh. Tidak menyangka sudah setahun kita melakukan forum ini yang sejatinya kita niatkan sebagai wadah untuk kita menemukan solusi atas problematika rumah tangga yang bisa jadi banyak menghampiri kita. Dan saya tentu berbicara hari ini sangat sensitif karena sebagian besar setiap forum usroh membahas suatu tema, biasanya yang hadir adalah orang yang merasakannya atau mengalaminya. Tentu bukan berarti saya mengklaim di sini orang-orang bermasalah dalam konteks rumah tangga. Namun izinkan saya berdoa buat kita semua yang hadir di sini, semoga Allah kuatkan kita, minimal kuatkan dalam kesabaran, dan Allah berikan solusi atas masalah, baik masalah yang terkait dengan diri kita atau pasangan atau yang terjadi dari pihak luar. Dan tentu materi kita hari ini saat bahtera terkunjang, saya persiapkan makalahnya untuk sekitar 3 jam. Tapi karena panitia meminta ini dipersingkat, jadi poin-poinnya saja nanti yang akan mau kita bahas. Dan memang salah satu yang ingin saya sampaikan, masalah dalam rumah tangga itu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Sebab selama kita dihidupkan oleh Allah, maka identik dengan adanya masalah. Allah ingatkan ini, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka telah mengaku berkata beriman sementara belum datang masalah atau ujian bagi kalian? Allah ingatkan bahwa masalah sejatinya punya poin, nilai keluar output dari masalah adalah naik kelas. Itu yang harus kita pahami. Maka ketika masalah datang baik secara personal maupun terkait rumah tangga, poin penting adalah saya harus naik kelas. Naik kelas di sini adalah secara personal terperbaiki. Makanya ada orang-orang yang merasakan sakitnya masalah, namun setelah itu ibadahnya kuat, sama Allah dekat, walaupun bisa jadi menyisakan bekas luka atas problematika yang baru saja dialami. Ternyata itulah salah satu wujud naik kelasnya. Untuk naik kelas butuh pengorbanan, bahkan perasaan pun harus dikorbankan. Nah, karena itulah kenapa dalam memahami konteks masalah rumah tangga kita harus meyakini bahwa bahkan rumah tangga Nabi saja bermasalah. Dalam pengertian Allah uji dengan konflik kecemburuan antar istrinya, bahkan tuntutan nafkah yang melebihi dari kemampuan Rasulullah dari istri-istrinya, bahkan fitnah tentang perselingkuhan, yaitu sahabat Sofwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga salah satu masalah yang dihadapi Rasulullah. Namun ala kulli hal Allah telah menjadikan rumah tangga mereka menjadi contoh bagaimana menyelesaikan itu. Karena itu selalu saya ingatkan, siapa yang sudah berencanakan menikah maka harus siap bahwa akan melalui masalah tersebut. Dan kalau tidak ingin menghadapi masalah dalam rumah tangga, ya jangan menikah. Makanya salah satu keberuntungan jadi jomblo, nggak pernah ada masalah dalam rumah tangganya. Ya, makanya beruntung jomblo itu nggak pernah cerai. Ya, mau cerai apa siapa gitu ya. Baik. Ketika kita punya masalah dalam masalah rumah tangga, yang harus kita perhatikan adalah jangan sekali-sekali mudah keluar kalimat ini. Kenapa? Ibnu Taimiyah mengingatkan dalam Majmu' Fatawanya, kalimat yang sejatinya sangat disukai oleh syaitan.
menjadi prestasi terbesar iblis dalam segala tindak tanduknya ketika seseorang mudah mengucapkan kalimat aku ceraikan kamu, atau seorang istri mengatakan, mas kita pisah aja, aku akan gugat cerai. Kenapa? Sebab kata Ibnu Taimiyah, al aslu fit tolak al hazru wa innama ubiha minhu qadrul hajah. Sesungguhnya hukum asal talak itu haram, terlarang, ya, dan hanyalah diperbolehkan sesuai hajah. Ketika Imam Al-Munawi menafsirkan makna al-hajah di sini yang terkait dengan kebutuhan akan urusan akhirat, akan kebutuhan urusan akhirat. Maka adanya solusi untuk bercerai ketika tahu bahwa saya harus menyelamatkan diri saya secara personal. Kalau ikut-ikutan dia membuat saya rusak, lebih baik saya berpisah dengannya, itu boleh. Tetapi bermudah-mudahan dalam urusan perceraian ini yang kita khawatirkan. Itulah kenapa Ibnu Taimiyah menyimpulkannya haram. Dari mana dalilnya? Dari mana dalil bahwa cerai itu haram? Ibnu Taimiyah mengutip hadis riwayat Muslim nomor 2813, di mana inna iblisu yadau arsyahu 'alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan singgasana di atas air, di atas lautan, ya, thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahu minhu manzilatun a'zamuhum fitnah. Kemudian ia mengutus para prajuritnya, maka prajurit yang paling dekat dengan dia, duduk di sampingnya, itu yang paling hebat fitnahnya, yang paling mantap prestasinya menggoda manusia. Ya, yang paling hebat selalu yang dekat dengan bos. Itu salah satu yang kita pahami. Maka iblis memposisikan siapa yang paling nempel sama saya, itu berarti yang paling hebat. Rasulullah yang paling dekat sama Rasulullah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya mereka disebut sahabat yang utama karena memang kedudukan mereka selalu dekat dengan Rasulullah. Nah, iblis memposisikan yang paling dekat itu adalah yang paling hebat di sisinya. Kemudian apa? Kemudian yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datanglah salah satu prajuritnya dan melapor, fa'altu kadza wa kadza, saya sudah melakukan, wahai iblis, saya sudah melakukan ini dan ini. Saya sudah membuat manusia berbuat dosa, mulai dari berzina, mabok-mabokan, berjudi dan sebagainya. Maka iblis pun menjawab, fayaqul ma sana'ta syai'an, itu mah kecil. Yang kamu lakukan itu membuat manusia berzina, berjudi, mabok dan sebagainya, itu masih kecil. Ternyata apa yang dilakukan oleh setan untuk membuat manusia berbuat dosa ini masih dianggap kecil. Kemudian apa? Qol tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datang satu lagi pasukan berkata, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imro'atihi. Kemudian berkata, aku telah menggoda seseorang hingga akhirnya dia menceraikan istrinya. Aku telah membuat manusia, seorang suami menceraikan istrinya. Kemudian iblis berkata, qal fayudnihi minhu fayaqul ni'ma anta. Maka iblis mendudukkannya di sampingnya, dianggap inilah yang paling hebat di antara semua pasukannya. Keluarlah kalimatnya ni'ma anta, kamu mantap, kamu hebat, kamu pasukanku terbaik. Maka ketahuilah, setiap ada rumah tangga yang konflik selalu ada kepentingan iblis atau setan dalamnya. Pahami itu dulu, bahwa iblis sangat berkepentingan untuk menceraikan manusia. Itu makanya dimulai dari konflik-konflik kecil. Bahkan ada riwayat mengatakan ada jin, ya, setan dalam ini yang ditugaskan untuk mengganggu mimpi kita dengan mimpi buruk, di mana salah satu mimpi tersebut kita melihat pasangan kita berduaan dengan orang lain. Ya, pernah nggak ngalami ini? Tiba-tiba kita bangun, kita ngelihat, kita merasakan bagaimana dia baru saja selingkuh dalam mimpi saja nih. Ternyata itu atas rekayasa iblis. Iblis berharap muncul perasaan kesel sehingga bangun tidur pagi-pagi ketika suami menanya, "Dek, adek cantik." Apa? Masih ke bawah keselnya. Apa? Kamu ingat gak semalam? Loh, ngapain semalam? Jangan bohong. Semalam aku mimpi kamu berduaan. Kapan? Mimpi, iya. Harusnya suami balas, semalam aku juga mimpi kita udah baikan. Kan gitu ya. Harusnya begitu.
Mimpi dibalas mimpi, tapi ternyata wanita tidak bisa langsung. Dan sebaliknya laki-laki juga begitu. Ketahuilah ada setan yang ditugaskan untuk menanamkan mimpi buruk ini. Makanya kenapa doa sebelum tidur itu penting. Kenapa kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa kita berlindung kepada Allah sebelum tidur. Intinya adalah ternyata bagaimana mula benih-benih kekesalan, benih-benih kecemburuan itu ditanamkannya justru di saat kita tidak sadar, yaitu pada saat seseorang sedang tidur. Jadi dalam tidur iblis bermain-main di dalam mimpi seseorang sehingga membuat dia tiba-tiba kesel. Jadi Bapak, kalau ternyata tiba-tiba istri bangun pagi langsung kesel sama kita, padahal kita ngerasa tidak melakukan apa-apa, sebaliknya juga seorang ibu kalau mendapati seorang suami atau marah sama kita padahal tidak apa-apa, ketahuilah semalam dia baru diganggu setan. Ketahuilah baru semalam diganggu setan. Maka apa yang kita lakukan jangan langsung diruqyah, ntar dia makin kesel ya. Tapi yang jelas adalah kita memahami bahwa kita sedang berjuang untuk melawan godaan setan dan iblis. Baik. Pertanyaannya adalah jika masalah ini datang, ada masalah yang berhasil diselesaikan, kenapa? Karena Allah menjaganya dengan konsep yang disebut al-barokah. Ada masalah yang datang tetapi Allah membiarkan masalah tersebut sehingga akhirnya dia menjadi perusak di dalam rumah tangga. Itulah kenapa sering saya ingatkan, kenapa munculnya badai, kenapa munculnya tergoncang, mula-mula bermula dari tercabutnya keberkahan di dalam rumah. Jadi kalau ternyata sudah mulai kok sering ribut, awal mula ribut rumah tangga, awal mula ada masalah, ipar yang turut campur, mertua yang merongrong, atau sebaliknya teman kerja yang tiba-tiba kok sok perhatian sama pasangan kita, ketahuilah semua bermula dari tercabutnya keberkahan. Makanya kenapa doa yang pertama kali disampaikan kepada pengantin, itulah doa yang menjadi perhatian kita. Bahwa inti keberkahan, inti rumah tangga adalah keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, keberkahan atasmu dan keberkahan atas dirimu dan Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ingat, fi khairin. Kalau keberkahan itu menjadi salah satu benteng dalam rumah tangga, itulah yang akan mencegah masuknya ular atau kalajengking dan berbagai macam makhluk-makhluk yang menjijikkan dan tanda kutip yang akan merusak rumah tangga. Maka ketahuilah, sejarah atau perjuangan pertama kali seseorang menikah adalah menjaga keberkahan. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan kalau pertama kali menikah, bukan mencari uang, bukan mencari yang namanya rumah, bukan mencari yang namanya kesenangan, tapi jaga keberkahan. Sebab ketika keberkahan dicabut maka mulai masalah muncul. Kenapa? Karena al-barokah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kebaikan bertambah maka terusirlah keburukan. Allah katakan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya al hasanat akan mengusir as-sayiat. Akan mengusir as-sayiat. Hasanat apa? Kebaikan yang banyak, as-sayiat keburukan yang banyak. Jika diadu kebaikan banyak, keburukan yang banyak, keburukan yang akan terusir. Nah, kebaikan yang banyak itu dasarnya apa? Dasarnya adalah dari al-barokah. Dasar dari al-barokah, maka rumah tangga tanpa berkah, di mana fokus perbaikannya hanya bagaimana komunikasi, bagaimana supaya makin mesra. Segudang puisi dikirimkan, banyak puisi yang kita lakukan kepada pasangan kita, tapi tidak barokah, itu awal mula musibah. Awal mula musibah, awal mula petaka. Sehingga rumah tangga tanpa berkah ibarat tanah lapang, di mana kalau tanah lapang ini tidak ditumbuhi dengan tanaman kebaikan, maka yang muncul adalah yaitu rumput ilalang, rumput liar. Ketika rumput liar muncul, ternyata mengundang tikus, mengundang kalajengking, mengundang hewan-hewan menjijikan. Disitulah munculnya petaka dalam rumah tangga. Berarti basis pertama, siapapun yang mengalami atau sedang berada dalam fase ini sudah menikah, ingatkan, mas, jaga keberkahan yuk. Karena masalah akan datang. Kalau masalah datang rumah tangga lagi nggak berkah, masalah itu akan menjadi racun berumah tangga kita. Tapi kalau rumah tangga kita berkah, masalah datang dia akan menjadi jamu yang menguatkan kita. Itu kata kuncinya. Baik, percepat. Agar mengantisipasi badai itu, maka saat awal nikah yang pertama, poin singkatnya, jaga keberkahan. Apa saja pintu-pintu keberkahan? Yang pertama,
dimulai dari mendawamkan salat sunnah. Makanya laki-laki salat sunnah, perempuan selain salat wajib tentu saja, karena salah satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, fa innallaha ja'ilul lahu fi baitihi min salatihi khaira. Sesungguhnya Allah menjadikan darinya, dari rumah mereka, dari salat mereka kebaikan. Jadi Allah menjadikan di sebuah rumah adanya kebaikan dari salat-salat mereka. Maka ketahuilah ketika sudah enggak serius dalam urusan salat, salat itu hanya menggugurkan kewajiban, tidak khusyuk, itulah awal mula dicabutnya keberkahan. Rasulullah mengingatkan bagaimana kalau salah satu cara menjaga rumah tangga baik salat. Ada salah seorang syekh didatangi oleh salah seorang orang menghadapi konflik. Istri saya marah-marah terus, syekh. Bingung saya. Ditanya, apakah engkau selalu melakukan sholat sunnah? Selalu. Di mana sholat sunnah kau lakukan? Ya, sebelum saya ke masjid, sebelum saya sholat di masjid, saya sholat sunnah dulu. Di mana sholatnya? Di masjid. Maka mulai hari ini biasakan sholat sunnah di rumahmu, baru berangkatlah ke masjid. Laki-laki sholat sunnah itu biasakan di rumah, baru yang wajib di masjid. Sholat sunnah yang maksud adalah sholat sunnah rawatib. Ya, kalau nggak mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid di rumah, nggak mungkin. Ya, saya mau sholat sunnah tahiyatul masjid di rumah, ya enggak. Sholat sunnah yang maksud sholat sunnah rawatib. Jadi kalau azan berkumandang, kemudian muncul sudah selesai azan, sholat sunnah rawatibnya qobliyah zuhur kalau bisa di rumah. Kenapa? Karena inilah menjaga rumah tersebut terjaga kebaikan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi, fa innallaha ja'ilul lahu fi baitihi min sholatihil khaira. Sesungguhnya Allah jadikan dari rumah mereka yaitu kebaikan atas sholat mereka. Jadi sholat. Jadi kalau sholat saja sudah main-main, pasti berantakan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang sholatnya itu terburu-buru, itu ada masalah. Sholat. Makanya selain juga nanti sholat-sholat nawafil yang lain, sholat duha, ya, sholat apalagi yang lain, sholat tahajud. Ini keberkahan. Yang kedua, jaga supaya jangan sampai biasa bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan ini petaka rumah tangga. Ingat, Allah mencabut keberkahan ketika seorang mengabaikan bangun di pagi hari. Sebab Rasul hanya mendoakan umat yang rajin bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Makanya barang siapa yang rajin bangun pagi, tak tidur ba'da subuh, dia sampai waktu syuruk dia terjaga dengan zikirnya, dengan tilawahnya, dengan maksuratnya, insya Allah kemudian dia lakukan sholat sunnah, ya. Walaupun kalau di masjid ya dia sholat sunnah isyraq, kalau tidak dia di rumah saja silakan sholat duha, setelah itu dia boleh tidur lagi. Tapi kalau tidur selagi subuh, itu disebut oleh Ibnu Qayyim kerugian. Kenapa? Waktu subuh kata Ibnu Qayyim adalah ghanimah. Makanya jangan biasakan bangun kesiangan, apalagi tidur ba'da subuh. Apalagi salah satu menjaga keberkahan yaitu lokasi rumah yang jauh dari masjid sama. Makanya sering saya ingatkan, berapa kali ada masalah rumah tangga saya bilang, rumah situ udah berapa? Ini kalau orang kaya saya tanya. Kalau orang miskin gak usah tanya, kasihan. Ya, rumah ada berapa? Ustadz, ini aja ngontrak gitu ya. Udah, orang kaya berapa? Ada 3 Ustadz, bla bla bla. Di mana yang paling dekat sama masjid? Yang di sana. Kenapa nggak pindah ke sana? Capek Ustaz, setiap hari toa masjid dekat batu rumah. Itu berkah. Sebab Rasul mengatakan khairul biqai al masajid wa syarrul biqai al aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Maka salah milih lokasi rumah juga berpengaruh. Siapa yang rumahnya nempel sama mall, mendingan pindah. Sebab tidak ada keberuntungan bagi lokasi rumah yang dekat dengan pasar. Ya, pasar hanya untuk dagang tapi bukan tempat pendidikan. Ini juga penting, bagaimana salah milih lokasi. Enggak ada hubungan sama feng shui. Ya, tapi berkaitan dengan keberkahan. Makanya lihat doanya Ibrahim, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak istriku negeri yang tandus, enggak ada tanam-tanaman. Bayangkan sekilas kita baca ini suami tega. Bayangkan udah tandus gak ada tanam-tanaman. Ternyata dia dibantah di ujung ayatnya, indah batikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu yaitu Masjidil Haram. Tuh bayangkan. Berarti Ibrahim mikirin, biarin rumah di ujung berung asal dekat dengan masjid. Ya, makanya ini istri ngingetin kalau pas lagi nyari rumah. Pertanyaan pertama sama developernya adalah kalau duduk di depan marketingnya, jangan di sini sport center ada ini, ada bebas banjir. Tanya,
Masjidnya di mana, Mas? Oh, kita bangun 30 tahun lagi ya, keburu mati gua. Pindah, cari yang lain. Apalagi makan bersama, ini sunnah. Keberkahan bermula dari makan bareng. Suami istri biasain makan bareng. Jangan berpikir udah kenyang dek, jadi akhirnya dibiarin istri nungguin makan sendirian. Atau ketika suami nawarin, dek minum, enggak aku udah lagi diet. Enggak boleh menolak tawaran suami makan karena alasan diet. Ini justru mencabut keberkahan. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallahi alaihi barak lakum fih. Makanlah kalian bareng-bareng, itu kata Rasulullah. Ya, sebutlah nama Allah dalamnya, niscaya kalian dapat berkah. Tuh, berkah juga salah satunya lewat makan bareng-bareng. Apa makan bareng-bareng? Kata Imam Nawawi dua, membagi lauk dari satu piring ke piring yang berbeda. Ya, itu makan bareng. Atau lauknya boleh berbeda tapi sunnahnya saling mencicipi. Jadi kalau makan di restoran, satu makan mie goreng, satu nasi goreng, sunnahnya adalah, dek nyobain dikit ya nasi gorengnya. Ya, si istri bilang aku juga, dihabisin sama dia. Ya aduh, pinteran dia, salah strategi memang. Ya udah, intinya biasain nyicipi menu. Oke, banyak lagi ya, saya nggak mungkin urai ini karena materinya panjang. Percepat. Kedua, kenali karakter. Biasanya yang belum menikah belum tahu ini karakter. Karakter bermula dari interaksi. Di saat mengenal karakter lewat 3 hal. Kalau kita udah menikah, untuk mengetahui karakter aslinya, pertama mabit, pasti udah tahu kan, nginep terus tiap malam bareng sama dia. Yang kedua safar. Di safar kita tahu kesabaran dia, bagaimana di dalam perjalanan yang menyulitkan. Yang ketiga dalam urusan muamalah, ya terkait dengan uang dan sebagainya, orangnya bagaimana. Yang ketiga, kenali pola asuh, pelajari bapaknya gimana, ibunya gimana, itu mempengaruhi dia. Makanya Rasul dalam hadis riwayat Ad-Dailami mengatakan, iyyakum wa khadra adiman, jauhilah olehmu. Ini sebelumnya, sebenarnya sebelum menikah. Jauhilah olehmu wanita tumbuhan hijau di kubangan kotoran. Artinya apa? Dia cantik sih, tapi berasal dari lingkungan yang buruk, bapaknya mabok, ibunya kasar. Biasanya wanita yang atau lelaki yang berasal di lingkungan buruk, dia terciprat perilaku dari lingkungannya, khususnya dari bapak dan ibunya. Yang berikutnya, kenali hal-hal yang jadi pemicu konflik. Apa yang menjadi pemicu konflik? Apa? Kalau misalnya hanya karena misalnya WA terlalu larut sehingga diabaikan, itu pahami, itu disampaikan. Yang berikutnya, resolusi konflik. Resolusi konflik ini juga penting. Resolusi konflik ini juga harus kita pahami. Nanti apa resolusi konflik, paham. Yang berikutnya, jalin kemesraan. Materi ini materi workshop ya, kurang lebih 6 jam ya, oke ya. Saya percepat ya. Contoh resolusi konflik. Sebelum, pada saat kita sudah lagi mesra-mesranya ngomong, pokoknya kalau lagi marah nggak boleh ya. Kita adabnya kalau marah nggak boleh di depan anak orang tua. Sepakat ya? Ya, jadi kalau nanti kamu marah depan itu, boleh dong aku gugat di belakang. Oke. Yang kedua, tidak mendiamkan pasangan lebih 3 hari. Kamu cuekin aku boleh, tapi nggak boleh 3 hari. Yang ketiga, nggak boleh ngirim texting. Kalau lagi marah texting itu sumber masalah. Penelitian di Amerika, banyak orang masalah via WA, apa yang terjadi? Berantem. Gara-gara WA memuaskan emosi kita saja. Kamu tuh mas bla 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 bla. Kita merasa nyaman, kirim. Yang nerima tuh sebel. Akhirnya dia seolah-olah diserang. Yang WA nggak sadar kalau ini menyakitkan. Makanya salah satu resolusi konflik, paham ini dan lain-lain. Silakan sepakati hal-hal apa tidak disukai. Ya, silakan. Ini resolusi konflik awal sebelum kita menghadapi. Ini awal badainya muncul, sebelum badainya muncul. Baik ya. Ya. Oh ternyata akhwat nggak ada ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya percepat saja. Bagaimana kalau sudah terjadi? Salah satu pelajaran kalau kita menghadapi konflik, belajar dari salah satu generasi, dari contoh dari salah satu sahabat yang utama, yaitu generasi terbaik, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini mengalami konflik dengan yang namanya istrinya, itu Fatimah, anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan di sini, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Jauh Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah, ya, anak kandungnya. Falam yajid aliyan fil baiti, ya, kemudian dia tidak melihat Ali, ponakannya, sepupunya, suaminya Fatimah. Ke rumah Fatimah enggak lewat Ali. Disitulah Rasulullah bertanya, Aina ibnu amik, di mana ya saudara sepupuku? Di mana saudara sepupuku wahai Fatimah? Maka jawab Fatimah, qalat kana baini wa bainahu syai'un, antara aku dan dia lagi ada masalah.
Ingat, Fatimah sama Ali. Antara aku dan dia lagi masalah. Faqadabni fakharaja falam yakil indi. Dia marah kepadaku dan keluar dan tidak berkata satupun kepadaku. Dia mau kemana? Ya, dia suami lagi marah nih. Dia keluar aja. Faqala Rasulullah sallam lil insan, Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, seorang orang di sini tidak disebutkan siapa namanya, unzur aina huwa, cari di mana tuh Ali, ya. Maka orang ini melapor, fajaa faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqidun. Ya Rasulullah, dia lagi di masjid, lagi tidur, ya. Kemudian fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaji qad saqata ridauhu an sikkihi. Kemudian Rasulullah datang menemuinya dan jatuhlah rida itu selendang Rasulullah jatuh di bagian tangannya Ali. Wasobahu turab, kemudian mukanya Ali penuh dengan debu, ya. Faja'ala Rasulullah sallam ya yamsahu anhu, ya. Kemudian Rasulullah menghapus ya debu yang menempel di mukanya Ali, kemudian berkata kum Aba Turab, ya, kum Aba Turab, ya, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah Abu Turab. Jadi kunyah Abu Turab ini sejarahnya Ali disebut Abu Turab karena mukanya berdebu maka dipanggil Abu Turab. Turab itu artinya debu. Nah, yang menarik dari pelajaran kisah ini adalah yang pertama adalah saat konflik yang paling penting adalah suami yang keluar rumah, bukan istri. Itu dulu. Kalau lagi masalah, suami yang keluar. Kenapa? Karena membiarkan istri yang keluar dari rumah itulah petaka pertama dari ributnya rumah tangga. Karena istri kalau keluar rumah, resiko dia cerita sama orang lain menyebar. Dia nggak tahan. Tapi kan itu rumah saya Ustadz, nggak apa-apa. Pengen baik nggak? Kok pengen keluar? Ya, jangan biarkan istri justru di dalam rumah lagi ribut. Karena kalau lagi nyaman dia nggak mau dideketin. Sementara kita pede banget, terserah kamu deh. Sementara kontrakan cuman terbatas itu doang. Dapur sama tamu cuman 2 meter jaraknya. Ruang tamu kan gak enak. Dia mau gimana? Mepet-mepet terus ketemu dia. Makanya mendingan yang keluar suami. Yang kedua, kalau ada masalah buat suami, larinya ke masjid. Ini pelajaran dari Ali. Ini lagi ada masalah, larinya ke pub, kafe, makin masalah. Larinya ke mall, lebih stres lagi. Kartu kredit juga habis kan gitu. Jelas-jelas riba dan sebagainya. Jadi kita lihat jangan salah tempat kalau ada masalah, larinya ke masjid. Ya. Yang ketiga juga pelajaran dari kisah ini, bagaimana sosok mertua yang memuliakan ya mantunya. Jadi kalau jadi mertua jangan sampai justru menghinakan. Ini salah kamu, justru dia berharap mantunya itu dihargai. Makanya Rasulullah menyambut Ali dengan panggilan kum ya Aba Turab. Ini panggilan yang disukai Ali sehingga Ali pun menjadikan ini salah satu kunyahnya. Taib. Yang pasti yang harus kita pahami saat konflik terjadi, status suami istri itu tetap. Karena status tetap, maka hak dan kewajiban tetap wajib atau ditunaikan. Jadi mentang-mentang lagi konflik tidak menjalankan kewajiban, ini awal masalah. Nah, hak suami apa saja? Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Tabrani dalam hadis, haqqu zauji 'alal mar'ah an la tahjura firasyah. Hak suami atas istrinya tidak meninggalkan tempat tidur suami. Berarti walaupun lagi berantem tetap tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh keluar tanpa izin suami. Wa antabirro qasamah, berbuat baik melayani suaminya. Wa antuti'a amrohu, taat kepada perintahnya. Kemudian wa an la takhruja illa biizni, kemudian tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Yang berikutnya wa an la tudkhila alaihi man yakrahu, kemudian tidak membawa masuk orang yang dibenci suami. Kesimpulan dari hak suami adalah suami walaupun konflik tetap harus dijaga kewibawaannya. Makanya walaupun lagi berantem sama suami, jaga kewibawaannya. Mas, walaupun berantem, gini mah bilang, Mas, aku keluar ya. Kalau dia nggak diam aja nggak ngizin ya sudah. Jangan cari perkara karena itu akan membakar yang namanya menyiramkan bensin ke dalam api amarahnya. Makanya jaga kewibawaan suami. Ya kalau lagi married. Kemudian bagi istri haknya apa? Rasulullah bersabda salah satu hak istri adalah an yut'imuha idza ta'am. Ya, kamu hendak setelah suami memberi makan jika dia butuh makanan, wa yaksuha idza tasa. Kemudian berikan pakaian jika dia membutuhkan pakaian, wal yadribal wajha, jangan pukul mukanya,
wala yuqabbiha, jangan menghinanya, wala yahjuru illa fil bait, tidak meninggalkannya kecuali di rumah kediamannya. Kata kunci dari hak istri saat konflik pun apa? Dia butuh zona nyaman. Walaupun berantem, suami tetap nanya, udah makan belum? Ya, bodoh amat. Ya udah nih, aku udah pesenin Gojek buat kamu, GoFood. Ya, nih buat kamu dah. Ini salah satu yang harus dipahami, tetap berikan. Makanya di sini tidak boleh meninggalkannya. Jadi kalaupun marah nggak boleh tinggalin tengah jalan. Nggak boleh ninggalin istri. Marah, cari tempat yang baik buat dia nyaman. Marah nggak boleh, turun kamu, biarin aja tinggal. Bukan, turunin di Hotel Sultan. Nih, aku udah pesan President Suite buat kamu, dah masuk situ. Nanti kalau kita udah tenang, aku datengin kamar kamu. Jadi silakan tinggalkan ya di tempat yang baik. Ya, ini betul. Bagaimana jika sudah terjadi, saat badai terjadi? Maka yang paling penting adalah segera evaluasi diri. Tidaklah masalah muncul kecuali karena spiritualitas. Ingat, Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma tawada ithnani fafurqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian berpisah kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Dosa yang paling fatal membuat kita terpisah adalah dosa harta yang haram, makanan yang haram. Makanya Allah memberikan pelajaran ketika Adam, dia berada di surga, mesra bersama istrinya, tiba-tiba Adam salah makan. Dalam tanda kutip, larangan Allah didekati bahkan dimakan, Allah murka, dikeluarkan dia dari surga. Ya, keluarkan dia dari surga. Sehingga akhirnya ketika keluar dari surga, apakah berdua dengan istrinya? Tidak. Adam di India, Hawa di wilayah Arafah di Arab Saudi. Mereka terpisah selama 40 tahun, riwayat lain mengatakan 80 tahun. Kenapa terpisah? Hanya karena salah makan. Berarti harus evaluasi, adakah dosa di antara kita? Sebab kalau ada dosa, itulah penyebab hubungan kita rusak. Ingat, Allah pengikat hati, Allah juga yang akan merusak ikatan itu kalau kita tidak mendekati Allah dalam hal ini. Jadi evaluasi, kalau ada, terus gimana Ustadz kalau ternyata memang ada dosa? Buru-buru bertobat, bacalah doa yang disampaikan Adam pada saat mengalami perpisahan dengan istrinya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doanya para orang-orang yang sedang mengalami konflik dengan pasangannya, Rabbana zolamna anfusana. Baca itu terus. Ustadz gimana ya? Baca itu terus. Zikir Rabbana zolamna anfusana. Karena itulah yang menghantarkan Adam bertemu kembali dengan Hawa. Yang kedua, spiritualitas sudah. Kemudian pentingnya kita untuk berdiam diri, merenung sejenak dan membuka catatan kebaikan pasangan. Ingat, salah satu adab dalam Islam dengan pasangan ada dalam surat Al-Baqarah 237, wala tansaw fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini sebenarnya mengajarkan tentang adab setelah cerai. Sebenarnya setelah cerai, tetapi Allah mengajarkan kita bahkan setelah cerai aja nggak boleh ungkap aib pasangan mantan. Ya, jadi kalau ada sekarang orang sudah bercerai, mantan aibnya dibuka, itu telah melakukan hal yang haram. Karena Allah mengingatkan setelah bercerai pun jangan lupakan kebaikannya. Artinya apa? Diingatkan kita. Kalau setelah bercerai aja kita diingatkan supaya jangan lupakan kebaikan, apalagi selama masih nikah. Nah, salah satu poin penting yang harus saya ingatkan, salah satu pekerjaan setan ketika seseorang itu lagi ribut sama suami atau istrinya, diputusnya memori akan kebaikan pasangan. Dan ini yang sering terjadi sama wanita. Makanya Rasulullah mengingatkan buat para wanita, saya sampaikan di sini, uritun nar, saya melihat neraka, kata Rasulullah. Wa aktsaru min ahliha minan nisa, dan kebanyakan penghuninya itu perempuan. Kaget para sahabat. Ayakfurna billah, apakah banyak wanita kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, la walakin yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita kufur sama suami dan kufur sama kebaikan suaminya. Maksudnya gimana? Salah satu ciri wanita itu adalah yang ditempatkan neraka kalau suaminya melakukan satu kesalahan saja. Apa kalimat dia? Kamu tuh gak pernah sayang sama aku. Bener-bener deh, kamu tuh jahat sama aku. Dari dulu tuh begitu. Pada semalam baru dikirimin logam mulia 15 kilo. Terhapus semuanya tuh. Hapus, udah gak ada baik-baiknya. Makanya salah satu tips, dan ini saya praktekkan dengan pasangan saya. Kalau kita mendapati pasangan kita melakukan sesuatu yang membuat kita terharu atau terkesima, catat itu di dalam handphone atau diary kita.
Kenapa penting dicatat? Agar saat marah, catatan itu yang menghapus perasaan negatif yang setan sedang ingin putuskan itu. Saya lagi marah sama istri saya, malam-malam saya minta ini nggak dikasih, dia ngantuk, kesel, buru-buru buka handphone, saya ingat tanggal sekian, jam sekian, dia rela menggadaikan emas maharnya dia untuk biaya pengobatan saya waktu saya sakit. Itulah yang membuat saya luluh. Dia tak mikirkan itu hak dia. Apalagi begini. Ya Allah, cuman masalah dia nggak mau bikinin teh manis. Gila, nggak sebanding dengan kebaikannya dia. Nggak sebanding. Salah satu yang kenapa ribut, jujur saya tanya, adakah yang mencatat kebaikan suaminya? Detail. Enggak. Makanya salah satu solusi sekarang, mumpung belum terjadi konflik, catat. Setiap ada kebaikan, kalau perlu merenung. Apa ya? Nggak ada Ustaz, nggak ada baik-baiknya. Kenapa nggak ada baik-baiknya? Karena memang setan lagi menanam kebencian, diputus memori itu. Makanya kalau lagi ada baik, segera catat supaya nggak lupa lagi. Suami juga begitu. Suami kenapa marah? Karena kadang-kadang ngelihat hari ini, lupa kemarin-kemarin perjuangan istri. Rela untuk memiliki anak 5, rela disayat-sayat demi untuk mengatakan bahwa aku sih terserah kamu dah. Kamu pengen anak 5, walaupun fisikku gak kuat, aku rela untuk siap untuk terus hamil. Bayangkan, ini pengorbanan, catat. Dan ketahuilah, kalau kita melihat ini, kita gak akan tega menyakitinya. Lagi-lagi jawaban cuma satu, karena kita gak pernah mencatat. Oke, saya percepat. Yang kedua, isolasi konflik agar tak menyebar. Ingat, kalau sudah terjadi, ingat, hanya aku dan kamu saja. Jangan sampai kau ungkap makanya resolusi konflik mengatakan gak boleh ungkap di Facebook dan sejenisnya. Berikutnya, jika sudah tenang, wajib dibicarakan. Ya, tidak boleh menunda, karena itu hanya menumpuk emosi saja. Yang berikutnya adalah masing-masing harus banyak-banyak bertaubat. Ingat, sering berdoa tadi. Inilah salah satu yang harus kita lakukan. Sama yang terakhir, libatkan pihak ketiga. Karena kadang kita merasa bahwa masalah itu kita bisa selesaikan berdua, tapi tidak tahu, kita tidak ahli dalam hal ini. Dan sering, misalnya ada saya tangani seorang ibu yang kesel sama suaminya karena selingkuh. Suaminya akhirnya bertobat. Ketahuilah, ketika suami bertobat, dia mengatakan, aku ingin berubah, aku janji. Salah satu kesalahan ibu ini adalah, saya udah terima janji dia, besoknya dia melakukan lagi. Ustadz, tahu kesalahannya di mana? Ketika suaminya berjanji bertobat, tidak difasilitasi untuk dibimbing sama guru ngaji. Makanya kalau suami bilang, aku janji tobat, mana guru ngaji yang kau jadikan mentormu? Nggak percaya aku kalau tobat cuman bilang dari lisan. Sebab tobat tanpa bimbingan itu akan mengulangi kesalahan. Maka salah satu kenapa di dalam hadis seorang lelaki yang membunuh, dia ingin bertobat, membunuh 100 kali, disuruh hijrah, suruh cari guru ngaji. Kenapa? Kalau nggak ada guru ngaji akan begitu lagi. Karena kadang kita melakukan kesalahan bukan karena nggak tahu itu salah, bukan karena nggak mau merubah, tapi karena nggak mampu. Ingat, ada seorang lelaki dekat sama seorang wanita, dia melakukan perselingkuhan, dia tobat, tetapi dia nggak bisa melupakan perasaan dia itu, melakukan kesalahan lagi. Dia tahu itu salah. Kenapa? Nggak dibimbing. Maka saya bilang, ibu, kesalahan ibu waktu dia bilang tobat, nggak ibu bilang, mas belum sempurna tobatmu, aku mau engkau datangi ustadz ini. Mau nggak? Iya, kalau betul engkau tobat, datangi. Ustaz, saya belum tobat. Nah, langsung ustadz itu yang akan membimbing dia. Inilah salah satu yang harus dipahami. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.